Tetapi pengawasan penyidikan ini kan kita nggak tahu gitu terhadap ketersangkaan dia. Nah, sebenarnya perlakuan terhadap penahanan ini adalah untuk salah satunya memenuhi unsur pasal 21 ayat 1 KUHP. Ya, jadi pasal 21 ayat 1 KUHP itu adalah untuk melindungi hak-hak dari si pelapor. Nah, tetapi pasal 21 ayat 1 KUHP itu jelas sudah dikangkangi oleh si terlapor, ya, si tersangka, dengan melakukan penggiringan opini, kemudian melakukan perendahan martabat terhadap klien kami, kemudian ada sedikit beberapa narasi-narasi melakukan pengancaman terhadap klien kami. Contoh ya, tadi di pengadilan, awas kamu kalau nggak makan begini. Ini kan narasi yang tidak layak diucapkan oleh seorang public figure dan dengan status tersangka. Nah, yang kedua, setelah si NM menjadi tersangka, kita akan lihat di media sosial dia dengan aktifnya berpindah dari kota satu ke kota yang lain dan sebagainya. Ini sudah jelas akan merendahkan martabat Polri, seperti itu. Jadi kami sebenarnya ingin mengembalikan martabat Polri agar tidak kemudian secara framing, ya, diserang oleh masyarakat, ya, seperti lagu band yang mana itu yang baru-baru ini trending itu, ya, seperti itu. Jadi sebenarnya lakukanlah ketentuan-ketentuan secara hukum normatif, seperti itu yang mau kami sampaikan. Jadi kalau dibilang NM itu benar, Reza Gladys salah, dia menyuap, dia menyogok, nah itu bukan di media sosial kita perdebatkan, ya kawan-kawan, ya. Bentar loh. Ini AC yang di sini nggak hidup ya? Mut? Enggak ya? Panas sekali. Jadi soal pembuktian itu tidak boleh kita perdebatkan di dalam media sosial. Itu sama saja kita melakukan penggiringan opini. Nah, yang kedua, kalau kita tidak mengetahui peristiwa hukum yang sebenarnya dan kemudian kita berpendapat terhadap peristiwa hukum itu, ini kan sudah salah. Contoh begini, saya mau katakan, saya jatuh dari mobil, kemudian setelah jatuh dari mobil lalu terguling ke satu parit, misalkan comberan lah, ya. Nah, secara umum orang akan melihat bahwa jatuh dari mobil kemudian terguling ke comberan pasti bajunya kotor. Nah, lalu saya sampaikan kepada anak-anak saya bahwa barusan saya jatuh dari mobil dan terguling ke comberan. Nah, tapi sebelum saya sampai ke rumah, saya udah ganti baju. Saya udah ganti baju, beli baju di Indomaret misalkan, tadi mana lah gitu. Lalu tiba-tiba anak saya menjustifikasi bahwa Bapak bohong, Bapak nggak jatuh gini dan sebagainya. Nah, ini anak saya kan tidak tahu peristiwa hukumnya, bahwa setelah saya jatuh kemudian terguling ke comberan, saya beli baju di toko retail modern. Nah, kemudian saya ganti, lalu saya ke rumah, saya katakan saya jatuh terguling kemudian terguling ke parit, lalu saya beli baju di toko retail modern. Nah, kalau itu saya terangkan di media sosial, namanya itu kan sudah sama saja mengangkangi hukum acara yang sebenarnya, karena perdebatan itu bukan di media sosial, tapi perdebatan itu ada di peradilan, ya. Silakan si tersangka kalau merasa bahwa haknya juga sudah dirampas oleh si pelapor karena sudah membuat laporan-laporan sehingga kemudian mentersangkakan si tersangka, silakan lakukan upaya-upaya hukum, ya, sebelum di peradilan. Contoh, kalau misalnya si tersangka merasa keberatan dengan ajas formil tentang persoalan pentersangkaan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya, lakukan upaya pra-peradilan. Jangan ngebacot di media sosial, mengiring opini, kemudian menurunkan ternak-ternak bajer, dan kemudian melakukan
penyerangan secara mental terhadap si pelapor. Jangan begitu. Itu akan menjadi penilaian bagi, ya. Ini saya mau cari sedikit ya tersangka ya. Ini akan menjadi sebuah penilaian bagi majelis hakim untuk nantinya menjatuhkan hukuman. Ya, saya sering menyampaikan kepada klien kami ya, kalau ketika kami melihat bahwa unsur-unsur pidana itu sudah terpenuhi dan kemudian alat bukti yang diberikan oleh pelapor sudah terlengkapi, minimal 2 alat bukti, dan kemudian kalau kami berada dalam posisi terlapor, kami sarankan kepada klien kami agar tidak melakukan upaya-upaya yang sehingga kemudian menjadi suatu penilaian-penilaian jelek oleh majelis hakim maupun penegak hukum yang lainnya. Saya akan lakukan upaya itu. Kenapa? Hakim itu bersifat aku et bono, ya, artinya apa? Dia mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap dalil-dalil yang kita sampaikan. Nah, itu yang saya perlu penting sampaikan juga, bukan hanya kepada si tersangka ya, tetapi kepada seluruh masyarakat. Kalau nantinya kita mengalami peristiwa hukum yang seperti sekarang ini, sudahlah. Ya, kalau memang kita merasa sudah bersalah, lakukan upaya-upaya mediasi dulu. Lakukan upaya-upaya yang bisa meringankan hukuman kita. Jangan melakukan pembelaan-pembelaan, jangan melakukan upaya-upaya yang sehingga kemudian itu merugikan kita sebagai terdakwa nantinya, seperti itu. Dan juga saya mau sampaikan bahwa kepada seluruh masyarakat dan ya rekan-rekan sejawat saya, kalau tidak memahami peristiwa hukum, jangan berpendapat. Kenapa? Karena akan cacat pendapatmu. Ya, bagaimana kau itu berpendapat dan kemudian itu kau anggap itu benar, lalu mencoba mempengaruhi orang-orang lain dengan pendapatmu, sementara kau tidak hadir dalam peristiwa hukum itu. Kau tidak pernah melihat bagaimana barang bukti yang sudah divalidasi menjadi alat bukti yang dikantongi oleh penyidik sehingga kemudian ditetapkan si terlapor menjadi tersangka. Nah, kalaupun kau sudah pernah melihat beberapa barang bukti yang melalui media sosial, kita kan tidak tahu originalnya barang bukti itu. Yang kedua, apakah hanya itu barang bukti yang kita sajikan? Kan belum tentu. Nah, yang pasti adalah penyidik dalam penetapan tersangka sampai dengan saat sekarang ini saya apresiasi. Ya, saya apresiasi. Dan kemudian kenapa saya lakukan upaya-upaya seperti ini? Untuk menunjukkan bahwa sebenarnya isu yang beredar setelah ditetapkan 2 orang tersangka di Polda Metro Jaya tentang bahwa kami melakukan suap pembayaran terhadap penyidik, itu terbantahkan dengan sekarang bahwa kami juga sedang melakukan upaya keberatan terhadap penyidik. Ya, jadi ngebacot sembarangan. Kalian nggak takut dosa apa? Ini bulan Ramadan kan? Ya, kalian nggak takut dosa apa? Jadi klien kami ini korban, ya, dia korban perasaan, korban juga terhadap materi, kemudian sekarang juga diserang-serang, dibully oleh para netizen. Nah, lalu pembulian itu sebenarnya muncul bukan dari peristiwa hukum sebenarnya, tetapi dari pendapat-pendapat yang saya anggap yang tidak menguasai peristiwa hukum yang sebenarnya, sehingga ini menjadi blunder. Ya, jadi saya pikir bahwa penting bagi kita pertama sekali adalah sebelum berpendapat, mari kita telusuri dulu peristiwa yang sebenarnya. Ya, kemudian kalaupun memang kalian sudah memahami dan kemudian sudah mendalami tentang peristiwa hukum sebenarnya, jangan dulu berpendapat. Ayo kita biarkan proses hukum berjalan. Karena apa? Pengujian terhadap peristiwa hukum dan alat bukti itu di pengadilan.
bukan di media sosial seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian memberikan pendapat tidak terhadap menjustifikasi terhadap peristiwa hukum ini, tapi hanya perdebatan soal hukum formilnya, ya ayo, saya juga senang. Kenapa? Tidak semua penasihat hukum itu mampu menguasai tentang hukum acara secara utuh, kemudian mampu menerapkan hukum material secara utuh. Tidak semua seperti, mungkin saya punya kelemahan, mungkin saya lalai dalam proses yang ini, mungkin saya lalai dalam tahapan yang ini. Nah, berikan masukan sehingga kemudian kita bisa berdebat bukan debat negatif ya, tapi perdebatan itu argumentatif kita adalah positif sehingga membangun konstruksi hukum yang positif di negara kita. Itu yang sebenarnya saya harapkan. Dan satu lagi yang mau saya sampaikan, penting bagi kita juga untuk ke depan mengetahui bahwa sebenarnya hukum itu tidak harus berpihak kepada pelapor dan kepada terlapor. Ya, kita harus paham bahwa hukum itu tegak dan membela sebuah konsep keadilan. Ya, jangan kita harus menegaskan harus membela si pelapor karena dia korban, atau harus membela terlapor karena dia korban. Nggak boleh gitu juga nanti itu. Nah, jadi salah satu yang harus juga, ini kan dalam perkembangan zaman, ini kan hukum acara kita, ini kan hukum acara yang sudah lama juga, kita undang-undang hukum pidana kita, sehingga kemudian ada ajas hukum equality before the law ya. Ajas hukum equality, ajas hukum itu sama tentang hukum ya. Ajas hukum lex specialis derogat lex general. Artinya ada ketentuan khusus yang sudah mengabaikan tentang ketentuan umum. Nah, kita juga harus memahami di situ. Dan kalau ada teman-teman sejawat saya yang berbicara tentang lex specialis derogat lex general, jangan berhenti di situ. Kenapa? Karena lex specialis itu ketemu dengan lex spesialis, itu bagaimana? Lex spesialis yang mana yang akan kita pakai? Nah, jadi lex spesialis itu juga harus mengacu kepada hukum formilnya, derivat hukum formilnya, derivat hukum materialnya. Artinya di bawah turun itu juga ada namanya lex spesialis tersistematis gitu loh. Jadi jangan ketika kita melihat ini adalah tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, kemudian ini kita katakan lex spesialis. Tidak, kita pelajari dulu seperti itu. Nah, satu lagi informasi ya, ini sudah jam siang, saya nanti mau ada agenda podcast lagi di tempat lain. Sebenarnya peristiwa dugaan pidana pemerasan ini ya perlu diketahui, ini kalau menurut saya adalah dimulainya dengan narasi overclaim. Menurut saya seperti itu. Narasi overclaim itu yang perlu kalian ketahui adalah dimulai dengan dua suku kata. Pertama over, kedua klaim. Nah, kalau over dalam KBBI itu berlebihan, ya, melewati batas yang sebenarnya. Ya, over kapasitas seperti itulah. Kalau over itu. Nah, yang kedua, kata kedua adalah tentang klaim. Kalau kita berbicara klaim tentang sediaan farmasi ya, ingat kosmetik itu dalam turunan sediaan farmasi. Ya. Jadi sediaan farmasi ada obat, pangan, kosmetik dan sebagainya ya, suplemen juga ada ya. Jadi kalau kita berbicara masalah klaim tentang kosmetik yaitu sediaan farmasi, kita itu berbicara tentang peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022. Dijelaskan di situ tentang bagaimana syarat teknis tentang klaim kosmetik. Nah, apa yang dimaksud tentang klaim kosmetik itu ada di bab 2 sampai dengan bab 5. Ini kopinya payah kali. Aduh, minum kopi dulu. Karena saya penggemar kopi ya. Ya, di bab 2 sampai bab 5 itu dijelaskan bagaimana sebenarnya menyatakan sebuah klaim terhadap kosmetik ya. Contoh rokok ya, rokok saya sempurna, ketepatan sempurna ya, ini sempurna harus endorse saya ini karena dulu saya bilang sempurna ya.
Ini baru endorse. Ini baru saya minta endorse namanya. Jadi contoh kalau kita buat rokok ya, di rokok itu ada klaim merokok dapat merusak paru-paru, atau merokok dapat menyebabkan kanker, merokok dapat mengganggu kesehatan. Nah, itu klaim. Tapi kalau kemudian klaimnya itu merokok dapat meningkatkan vitalitas pria, itu overklaim. Itu yang dimaksud dengan overklaim. Bukan klaim itu bukan tentang kandungan komposisi unsur yang terhadap rokok itu, misalnya 14 mg tar, sekian miligram nikotin. Bukan itu klaimnya. Itu namanya tentang DIP, daftar informasi produk, yang kemudian menjadi sebuah kebijakan notifikasi yang disebut izin edar melalui tahapan pre-market dan post-market. Nah, jadi kalau saya berbicara lagi ya, di mana dimulai dugaan tidak pidana ini adalah mulai dari narasi overclaim. Ya, di situ jelas bahwa overclaim itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena ada akun atas nama Doktif menyatakan overclaim itu adalah terhadap uji lab mandiri yang dilakukan terkait komposisi dan kandungan daripada produk kosmetik tersebut. Nah, dari situ kemudian ini narasi-narasi overclaim dikembangkan. Lalu ya nggak tahu lah apakah para netizen ini adalah merupakan ternak buzzer dari mereka, saya nggak tahu. Ini dikuatkan dan diaminkan oleh para netizen sehingga akun Doktif itu mempunyai kekuatan ya, kekuatan legitimasi secara media sosial, menyerang beberapa brand owner dengan narasi ini overclaim, ini overclaim, ini overclaim seperti itu. Lalu kan sebenarnya brand owner itu tidak takut dengan overclaim terkait kandungan unsur produk, tidak takut. Tapi yang mereka khawatirkan adalah netizen ini kan banyak sekali tanpa mempelajari, tanpa memahami, lalu kemudian menyimpulkan sehingga ikut-ikutan menyerang. Nah, itulah sehingga akibat konten-kontennya akun Doktif dan kawan-kawannya, sehingga produk dari para brand owner ini sudah mengalami penurunan yang sangat drastis. Nah, itu yang disampaikan oleh klien kami yang pertama, yaitu Dr. Andreas Henry Situngkir. Nah, dalam artian bahwa narasi overclaim ini kami duga dilakukan sebagai alat untuk melakukan dugaan-dugaan tidak pidana ini, dan kami menyimpulkan ini secara tersistematis, terstruktur dan masif. Masifnya di mana? Ya ini para buzzer yang mendukung narasi overclaim yang jelas adalah perbuatan melawan hukum. Nah, jadi saya tegas katakan bahwa peristiwa hukum dugaan tindak pidana yang sekarang sudah menimbulkan huru-hara ini sebenarnya bermuara dari narasi overclaim. Nah, itu. Selanjutnya adalah terhadap klien kami Dr. Reza Gladys. Ada yang menyampaikan, nah bagaimana itu Pak, bagaimana itu Bang, bagaimana itu soal jarum suntik dan sebagainya. Lah, kan sudah saya bilang, kalau kalian menemukan buktinya bahwa klien kami ya Dr. Reza Gladys menjual atau membuat perlakuan di luar sana tapi tidak di klinik memakai jarum suntik, laporkan. Jangan menarasi-narasikan penyerangan terhadap klien kami. Nah, contoh seperti ini.